siang Bu Dewi. Iya, selamat siang Bu Ati. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa Bu Ati hari ini. Walaupun lelah-lelah tapi tersemangat. Oke, harus seperti ini ya Bu, supaya anak-anak pun juga ikut semangat seperti kita. Betul Bu Ati. Baik, hari ini saya mengajak Bu Dewi untuk melakukan percakapan praobservasi. Kegiatan ini dilakukan sebelum saya nanti melakukan observasi dengan Bu Dewi di kelas ya. Ya, siap Bu Ati. Tujuan supervisi ini, praobservasi ini ya, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Jadi kegiatan ini, kegiatan praobservasi ini ya, yaitu sebagai kegiatan awal sebelum Bu Dewi melakukan pembelajaran di dalam kelas, agar Bu Dewi ini nanti lebih siap, lebih mantap dan merasa percaya diri untuk melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Jadi Bu Dewi ya? Iya, siap Bu Ati. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya berikan ke Bu Dewi. Yang pertama, Bu Dewi, kira-kira nanti ketika akan melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sama Bu Dewi itu apa? Jadi gini Bu Ati, ini kan materinya kan tentang tes informatif ya. Jadi yang saya harapkan nanti pengennya nanti anak-anak itu bisa mengidentifikasi teks informatif ya. Jadi bisa tahu nih isinya apa. Nah, untuk mengetahui tadi kita pakai kata tanya dulu yang ditanya dengan adik Simba tadi. Apa, gimana, siapa, kenapa, mengapa, gimana. Jadi anak-anak diharapkan harus tahu itu dulu. Nah, lalu buat pertanyaan yang bagus seperti apa? Kadang kan begini Bu Ati, anak-anak kan kadang kalau bikin kata tanya ya, kata tanyanya itu di tengah, harusnya kan di depan yang baik. Nah, seperti itu. Harapannya seperti itu. Semoga tercapai nanti. Ya. Jadi tujuan pembelajaran yang Bu Dewi untuk observasi nanti yaitu agar anak-anak bisa mengidentifikasi bagaimana cara membuat mencari informasi, mencari informasi dan teks gitu ya, dengan teknik adik Simba. Wah, bagus sekali, itu luar biasa Bu. Nanti biar bisa dicontoh sama teman-teman rekan yang lain ya. Oke, selanjutnya Bu Dewi, dari nanti setelah tujuan pembelajaran tadi ya, Bu Dewi tadi, kemudian kira-kira area pengembangan apa sih Bu yang ingin Bu Dewi capai pada pembelajaran Bu Dewi nanti? Sebenarnya sih pembelajaran yang menyenangkan ya Bu Ati ya, biar anak-anak juga nggak bosan. Kalau anak-anak senang, otomatis kan motivasi belajarnya kan juga meningkat. Dengan meningkatkan motivasi belajar juga anak-anak semakin paham, dan nanti diharapkan gurunya nanti ya hasil belajarnya juga baik. Jadi area pengembangan Bu Dewi ini adalah pembelajaran yang menyenangkan untuk anak ibu, sehingga nanti diharapkan motivasi belajarnya itu tumbuh karena anak sudah merasa aman, nyaman, senang di dalam pembelajaran, nggak bosen gitu ya Bu Dewi ya. Baik, di dalam pembelajaran nanti kira-kira strategi dan model pembelajaran apa sih yang akan digunakan oleh Bu Dewi? Untuk modelnya nanti saya mau coba pakai problem based learning. Jadi nanti saya udah menjelaskan video dulu nih. Nah, anak-anak diharapkan bisa menyimak dulu di rumah. Nah, setelah itu nanti ketika di sekolah kita udah nggak perlu lagi menjelaskan. Jadi cuma sekedar tanya jawab sama meluruskan aja kalau misalnya ada kesalahpahaman atau apa gitu. Atau tidak dia nggak paham. Nah, nanti kalau setelah itu nanti diharapkan anak-anak bisa masuk ke dalam kelompok-kelompok, kita kelompokkan berdasarkan gaya belajarnya nanti. Iya, sekitar 5 anak per kelompoknya. Iya. Nah, setelah itu kan nanti anak-anak akan disediakan teks, baik yang berupa audio, video maupun teks. Nah, nanti anak-anak akan mencari informasi dari teks tadi dengan adik Simba itu tadi. Nah, bagus sekali ini model pembelajarannya, berarti program bersama. Kemudian berarti tadi kalau saya lihat ya Bu Dewi tadi juga sudah melakukan strategi pembelajaran tadi ya. Apa ya itu kira-kira strategi pembelajaran tadi itu berarti termasuk strategi pembelajaran yang kita pakainya apa namanya? Berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Bu Dewi tadi kan katanya tadi sudah ini ya, memberikan materi terlebih dahulu supaya anak-anak bisa belajar mandiri di rumah berupa video pembelajaran gitu kan. Kemudian tadi kayaknya Bu Dewi juga bilang tadi kalau nanti di kelas nanti akan Bu Dewi sediakan untuk audio, teks gitu kan, dan nanti anak bisa mengeksplor sendiri lah ya, tapi dengan bimbingan Bu Dewi.
Bagus sekali, itu berarti Bu Dewi itu sudah melakukan diferensiasi konten juga ya. Kemudian untuk prosesnya berarti nanti akan ada kelompok tadi. Iya, kelompok akan diskusi. Kelompok Anak-anak diskusi. masuk di dalam kelompok, terus nanti diskusi untuk mencari informasi dalam teks tadi. Terus nanti anak-anak akan presentasi. Oke, itu berarti ikutnya diferensiasi proses ya. Kemudian untuk evaluasinya kira-kira KPD-nya nanti ada KPD-nya, jadi dalam bentuk isian, nanti anak-anak mengerjakan di akhir pembelajaran. Iya, oke. Baik gitu. Sementara untuk wawancara praobservasi ini saya cukupkan ya Bu Dewi. Semoga besok ketika Bu Dewi benar-benar melaksanakan pembelajaran tadi, tujuan pembelajarannya bisa tercapai, kemudian dengan strategi dan model yang Dengar baik. Sudah sarapan? Makasih ya belum. Ya di sini nanti kalau istirahat. Nanti kalau istirahat sarapan ya. Sarapannya nasi. Soto bisa jangan bukan mie ya, tapi sarapan nasi. Lebih sehat nasi. Oke. Sebelum kita mulai pelajarannya kita berdoa dulu ya. Ya silakan. Yang bertugas hari ini Siap. Berdoa selesai memberi salam. selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Anak-anak gimana, semangat ya belajarnya ya pagi ini ya. Tunjukkan kalau semangat. Nah, hari ini kita belajar bahasa Indonesia dulu. Anak-anak masih ingat nggak materi sebelum hari ini? Materi kemarin. Ayo siapa yang masih ingat? Bahasa Indonesia ya teman-teman semua. Ayo minggu lalu loh, minggu lalu. Bahasa Indonesia minggu lalu. Terakhir kita bahasa Indonesia kemarin apa? Z itu bahasa Indonesia atau apa? Oh, pas betul ini pas. Bahasa Indonesia apa? Pendapat. Ayo, jadi yang mulai ingat nih. Apa? Argumentasi ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang teks argumentasi. Siapa yang masih ingat teks argumentasi itu berisi apa? Ya betul, sebuah pendapat. Jadi ingat, kalau kemarin sudah belajar teks argumentasi, hari ini kita mau belajar teks informatif ya. Kemarin sudah Bu Dewi singgung sedikit nih teks informatif ya kan? Apa itu teks informatif? Ayo, siapa yang masih ingat? Isinya apa? Namanya informatif. Isinya apa? Informasi. Nah, anak-anak dalam pembelajaran kali ini kita mau belajar tentang teks informasi ya. Nah, diharapkan kalian setelah belajar teks informatif kalian bisa mencari informasi dari teks informasi. Get to Wednesday, find me at my all-time low.
it's a Wednesday. Find me at my all-time low. Going in on Thursday. Friday's here, it's all so clear, and I feel alive again. It goes so fast, let's make it last. 'Cause we made it, we made it, we made it to the weekend. We made it to the weekend. Lights come
siang Dewi. Selamat siang berarti. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa Bu, walaupun capek tapi tetap semangat. Tetap semangat Iya, ya, Dewi, betul. ya, karena bagaimanapun juga kita harus selalu semangat supaya menurut kita juga. Iya betul. Karena kan nular tadi semangat tadi kan nular ya. Baik Bu Dewi, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi sebagai tindak lanjut dari observasi yang sudah saya lakukan di kelas Bu Dewi kemarin ya. Ini nanti akan ada beberapa hal yang ingin saya tanya ke Bu Dewi. Semoga Bu Dewi berkenan untuk menjawabnya. Saya jawab, selama saya bisa menjawabnya berarti. Untuk yang pertama Bu Dewi, bagaimana nih perasaan Bu Dewi terkait dengan supervisi kemarin di kelas ini? Deg-degan ya Bu, deg-degan pasti ada ya. Karena kan biasanya kan cuma saya sama anak-anak. Nah ini ada teman tamu, ada Bu Ati. Tapi kemarin anak antusias kok kemarin. Tapi ya senang juga nambah ilmunya dari Bu Ati. Jadi walaupun deg-degan, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar dan melihat anak-anak juga antusias ya Bu ya. Betul. Baik. Lalu Bu Dewi, jadi Bu Dewi ingin area pengembangannya itu kalau yang menyenangkan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak. Ya tadi dengan adanya permainan puzzle, kemudian tadi ketika pengelompokan itu tadi juga disesuaikan dengan minat belajar siswa, kemudian dari APD-nya juga anak yang memilih sendiri ya, bukan dari Bu Dewi, bagus sekali Bu Dewi. Kemudian Bu Dewi, menurut Bu Dewi, apakah area pengembangan yang sudah Bu Dewi lakukan tersebut sudah berhasilkah? Dan kira-kira sejauh mana hasilnya? Bilang berhasil ya cukup berhasil Bu, tapi saya rasa kok masih banyak perlu ditingkatkan lagi karena saya lihat masih ada beberapa kelompok itu yang masih pasif, terus anggotanya juga yang aktif hanya anak tertentu itu saja ya, itu jadi PR saya juga sih itu. Jadi menurut Bu Dewi sudah lumayan berhasil meskipun ada beberapa anak yang kurang aktif, kurang antusias di dalam kelompok gitu ya Bu Dewi. Kemudian Bu Dewi menemukan kendala dalam proses pembelajaran tersebut? Iya, saya menemukan beberapa anak itu pasif tadi seperti yang saya sampaikan tadi, masuk ke dalam kelompok, ada di kelompok yang aktif semuanya, satu kelompok tadi aktif semuanya, tapi ada beberapa kelompok juga yang aktif hanya 1-2 anak, apalagi waktu presentasi ada yang komunikasinya bagus nih ketika presentasi, tapi hanya kayak membaca saja beberapa seperti itu. Jadi kendala-kendalanya itu terjadi pada siswa itu sendiri ya. Anak yang kurang aktif tadi, anak yang masih pasif, kemudian ada yang komunikasinya juga masih belum lancar, hanya membaca saja. Kemudian kira-kira mengapa Ibu Dewi hal itu bisa terjadi? Ini juga kemarin saya belajar lagi, ternyata teks saya itu cukup sulit buat anak-anak ya. Terlalu panjang juga ya, terlalu panjang. Jadinya sepertinya harus untuk selanjutnya lebih saya sederhanakan lagi lah untuk ukuran anak-anak di kelas saya. Baik, jadi kendala-kendala tadi itu bisa terjadi karena salah satunya ternyata teksnya itu terlalu sulit untuk Sulit, anak, iya. sulit untuk dipahami anak ini sendiri. Kemudian apa sih yang akan dilakukan selanjutnya untuk mengatasi kendala-kendala seperti tadi contoh yang seperti teks yang terlalu sulit itu tadi? Sudah saya sampaikan tadi, ya teksnya saya buat lebih sederhana lagi supaya anak juga lebih mudah untuk memahami. Nanti ketika sudah bisa, baru saya tingkatkan lagi pelan-pelan seperti itu. Jadi mungkin lebih sederhana lagi aja berarti. Selain teks, kira-kira ada yang lain lagi? Ini untuk melatih komunikasinya anak-anak ya. Jadi lebih sering saya ajak buat presentasi. Anak beberapa presentasi masih baca atau kadang masih takut-takut ya. Apalagi kalau sendiri gitu. Nah mungkin saya lebih banyak berlatih untuk presentasinya, untuk komunikasinya anak-anak. Kemudian kira-kira ketika Bu Dewi tadi menayangkan video atau audio itu, anak-anak merasa seperti apa perasaan mereka? Kan lebih tertarik ternyata. Saya menggunakan video, audio, seperti itu mereka lebih tertarik memakai itu ternyata daripada saya yang ngomong ya. Oh iya, betul sekali ya. Jadi untuk medianya buat anak sudah mengenai ya, anak sudah tertarik gitu ya. Tapi Cuman hanya lebih variasinya mungkin kurang ya. Oh gitu, mungkin akan lebih dari variasinya karena variasinya kurang ya. Berarti
Mungkin nanti akan Bu Dewi tambahkan juga ya, selain tadi teksnya akan disederhanakan, kemudian mungkin medianya juga akan lebih divariasikan lagi. Baik Bu Dewi, mudah-mudahan perbaikan pembelajaran yang akan Bu Dewi lakukan nanti dapat berjalan dengan lancar dan bisa lebih baik lagi sehingga pembelajaran di kelas itu lebih aktif dan kreatif gitu ya Bu Dewi. Nah, kira-kira kapan ini rencana Bu Dewi untuk perbaikannya itu akan Bu Dewi lakukan? Secepatnya berarti ini hari Senin depan mungkin akan mulai saya perbaiki lagi. Supaya lebih baik. Iya, ya, betul. Bu Dewi, ya. Supaya tujuan pembelajarannya juga bisa tercapai nih. Baik. Kalau begitu saya tunggu loh ya kelanjutannya dari progres perbaikan yang akan Bu Dewi lakukan di dalam kelas. Nanti saya tunggu obrol-obrolannya kita lagi, dan terima kasih juga untuk waktunya Bu Dewi sudah ngobrol banyak ini kita tentang pembelajaran yang ada di kelasnya Bu Dewi dan bisa menginspirasi saya dan mungkin nanti teman-teman lain. Saya juga mengucapkan terima kasih, saya banyak belajar loh dari Bu Hati. Baik Bu Dewi, terima kasih untuk waktunya. Selamat siang. Selamat siang. Alhamdulillah sudah selesai untuk pasca observasinya. Lega ya Bu Ati, Bu Dewi. Alhamdulillah, Bu. Iya. Saya hanya memberikan uang balik kayak tadi coaching. Jadi harus dibedakan coaching yang untuk observasi manajemen sama coaching untuk kita mendapat solusi dari teman itu beda. Bedanya kalau solusi yang dapat dari teman itu saya ada masalah yang perlu dituntaskan, tapi saya menyelesaikan sendiri dengan coaching yang itu dapat. Tapi kalau observasi apa yang kita lihat dan itu diperbaiki bersama. Nah, tadi yang pertama tadi Bu Ati sudah menyampaikan tujuan hari ini mau apa, mau yang hasilnya kemarin mau observasinya seperti ini. Bu Ati sudah menyampaikan apresiasi kepada Bu Dewi tentang apa yang sudah dilakukan. Kurang satu yang belum, mungkin kelupaan umpan balik. Umpan balik yang belum. Jadi apa yang dilakukan Bu Dewi kan itu di umpan balik. Tapi kan tadi setelah apresiasi tadi langsung ke perencanaan pembelajaran. Iya, ya kan? Ke perencanaan pembelajaran tadi sudah banyak yang mau dilakukan. Bu Dewi sudah mengatakan bahwa dari pembelajaran yang kemarin itu banyak beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi, ya kan, terkait dengan kondisi anak, teksnya yang terlalu susah dimengerti anak, terlalu panjang gitu, dan itu akan dilakukan saat nanti akan rencana aksi pengembangan diri, ya kan. Pengembangan diri itu mau apa? Mau merubah dengan teksnya mau dirubah, jadwal kan kelompoknya mungkin kemarin cewek sama cowok, tapi nanti tetap beda, ada berapa kelompok lagi biar tidak terlalu membesar gitu. Mungkin itu ya Bu. Kemarin sudah itu grup cuma grup waktuan aja sih apresiasi. Iya, aksi aja yang kemarin itu ya. Setelah itu kembali lagi, makanya nanti waktu mulai diskusi itu hanya kayak game aja, awal nggak pikir pokok saya sama cowok itu yang game awal versi apa saja game. Mungkin dari yang melatih komunikasi itu mungkin ada anak yang nggak terlalu banyak bicara, itu kan yang sudah ada ini yang ngomong enggak kan gitu. Mungkin bisa dilatih juga anak yang pernah bicara untuk dia presentasi, itu bagus juga. Jadi kegiatan tadi dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Mungkin tadi atau IPS kan gitu ya, kan nggak gitu ya, ya kan ada kan teks apa dulu ya kan ditanyakan teksnya apa dulu. Kalau teksnya pahlawan berarti kan ya jadi IPS gitu kan. Nah, dan tadi sudah mengatakan mau diperbaiki di minggu depan dan harinya sudah disebutkan, ya sudah ada rencana. Nanti Bu Ati lebih mudah untuk yang di rencana aksi. Bu Ati, Bu Dewi juga terima kasih sudah bantu Bu Ati untuk dipinjam kelasnya di observasi. Selamat dan sukses selalu buat Bu Ati dan Bu Dewi. Terima kasih Bu Min atas waktunya juga, atas pendampingannya juga dan atas masukannya juga dari kami. Sama-sama.